Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Yuputuh Amanda Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Tari Universitas Lampung dengan NPM 23 13 04 30 18. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa sih itu pendidikan seni, apa aja sih bagian-bagian dari pendidikan seni, dan lain-lain. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu pendidikan seni? Ya, pada semulanya atau pada awalnya pendidikan seni merupakan salah satu usaha sadar untuk mewariskan atau menyalurkan kemampuan berkesenian sebagai perwujudan transformasi kebudayaan dari satu generasi ke generasi yang lain atau dari satu generasi ke generasi. Transformasi kebudayaan melalui pendidikan seni merupakan salah satu keniscayaan karena kebudayaan yang telah melahirkan kesenian, pada sisi lain, fungsi kesenian dalam kebudayaan untuk memenuhi sebagai kebutuhan seperti kebutuhan religius, kebutuhan ekonomi, kebutuhan politik, kebutuhan psikologi, dan juga ada untuk persembahan kepada Tuhan. Lalu, kebudayaan yang dalam konteks ini diartikan secara luas, yakni mencakup sebagai segala aspek kehidupan manusia, bahkan untuk kehidupan manusia itu sendiri. Dengan melalui pendidikan seni dapat ditanamkan pemahaman dan wawasan budaya sehingga memungkinkan terjadinya internalisasi nilai-nilai kebudayaan yang melatar belakangi kesenian yang bersangkutan. Oleh karena itu, wajar bila Plato mengatakan pendidikan seni harus menjadi pendidikan yang dasar atau art education should be the basic of education. Kemampuan berkesenian ditinjau dari sasarannya, dapat dibedakan menjadi dua. Apa teman-teman? Ya, yang pertama itu pendidikan seni diarahkan agar siswa memiliki kompeten yang terkait dengan kesenian atau aktor pelaku seni atau disebut dengan tekstual. Seperti memiliki kompetensi penghayatan seni, kemahiran dan memproduksi karya seni, dan juga pawai merangkai seni. Yang kedua, pendidikan seni yang diarahkan agar siswa mempunyai kompetensi berkesenian sebagai bentuk pengalaman pembelajaran dalam rangka pendewasaan potensi individu sehingga kompetensi manusia seutuhnya atau kontekstual. Menurut Red 1958, pendidikan seni sebagai media pendidikan mampu memberikan serangkaian pengalaman estetik yang besar pengaruhnya bagi perkembangan jiwa individu. Teman-teman, apakah ada yang tahu makna dari pendidikan seni? Tidak? Oke, saya akan menjelaskan makna pendidikan seni adalah pemberian pengalaman estetik atau aesthetic experience kepada siswa atau peserta didik. Pengalaman estetik adalah pengalaman menghayati nilai kehidupan bagaimanapun keindahan itu dimaknai. Dalam pendidikan seni itu juga terkandung disebut dengan nilai ekspresi. Apa sih Kak nilai ekspresi itu? Nilai ekspresi dalam seni itu merupakan hasil pengolahan cipta, rasa, dan karsa. Perlu dipahami bahwa dalam seni rupa istilah berekspresi kadangkala disamaartikan dengan berkreasi, dan dalam berekspresi seperti mengandung aktivitas berkarya seni. Baik teman-teman,
Dengan pendidikan seni, melalui pengalaman estetik, siswa diharapkan dapat menginternalisasi atau meresapi atau bisa juga disebut mengakarkan nilai-nilai estetik yang berfungsi untuk melatih kepekaan, rasa kecerdasan intelektual, dan mengembangkan imajinasinya. Ada sebagian para ahli merasa lebih tepat menggunakan istilah pelajaran ini itu dengan pendidikan estetik. Ada pula yang merasa lebih komprehensif bila menggunakan istilah pendidikan seni budaya. Itu yang biasanya kita temui ya teman-teman di pelajaran-pelajaran di sekolah. Dari perbedaan itu tadi, masing-masing ahli mempunyai alasan nih. Alasan-alasan yang kuat dan rasional karena bertolak dari pemahaman tentang seni atau estetik dan estetik atau keindahan. Secara harafiah memang berbeda. Baik teman-teman, mari coba kita simpulkan. Berdasarkan makna tersebut, tujuan pendidikan seni adalah untuk mengembangkan pengalaman estetik siswa agar memiliki kepekaan, rasa, dan kepedulian terhadap suatu yang indah, mudah untuk dicermat, menerima rangsangan dari luar, mudah tersentuh nuraninya sebagai manusia yang sensitif. Dalam jagat seni, rasa merupakan pendekatan pembelajaran yang mampu memberikan sentuhan refleksi dan mampu menimbulkan kesan mendalam atau bisa disebut dengan impresi. Baik teman-teman, kita akan masuk ke penyelenggara pendidikan seni. Saya akan menampilkan sebuah gambar. Oke, ini adalah salah satu bisa dibilang struktur penyelenggara pendidikan seni. Jadi teman-teman, pendidikan seni itu dibagi menjadi dua. Ada pendidikan seni untuk formal dan non-formal. Biasanya untuk pendidikan formal ini sendiri itu seperti sekolah umum, sekolah-sekolah yang seperti yang kita kunjungi itu dengan kurikulum yang sudah ada aturannya dari pemerintah. Sedangkan untuk penyelenggara pendidikan seni non-formal itu biasanya tidak terlalu ketat seperti di sekolah. Dia agak longgar dan tidak terlalu formal seperti di sekolah, teman-teman. Biasanya untuk dari penyelenggara pendidikan seni ini yang dari non-formalnya itu biasanya dari sanggar, dari masyarakat itu lebih ke informal. Lalu untuk di sanggar itu biasanya tidak seperti yang dari sekolah, jadi dia tidak perlu ada kesepakatan harus mengajar apa, tapi dalam non-formal itu biasanya lebih melihat secara individualnya ini mampunya di bagian mana atau seni bagian mana, seperti itu. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang apa sih itu pendidikan seni formal, apa sih itu pendidikan seni non-formal. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pendidikan nilai. Baik, inti dari pendidikan nilai adalah suatu proses budaya yang selalu berusaha meningkatkan harkat dan martabat manusia, atau disebut dengan pendidikan memanusiakan manusia. Pendidikan humanoris, implikasi dalam pendidikan pada umumnya adalah untuk membantu manusia berkembang dalam dimensi intelektual, psikologis, moral, spiritual, dan estetika yang memuat nilai-nilai. Lanjut ya teman-teman. Pendidikan nilai nih, masih di pendidikan nilai. Pendidikan nilai juga merupakan suatu aktivitas yang secara khusus nih bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu seperti nilai religius, pendidikan agama, nilai moral, pendidikan kewarganegaraan, dan nilai estetika atau nilai estetik itu pendidikan seni. Seperti itu ya teman-teman.
Berangkat dari konsep pendidikan tadi yang saya jelaskan, maka bisa disimpulkan pendidikan seni merupakan salah satu bentuk pendidikan nilai, khususnya nilai keindahan. Keindahan yang dimaksud adalah keindahan pada alam maupun karya seni yang dapat diindera yang memiliki sifat atau ciri dan prinsip kesatuan atau keutuhan, kerumitan, kesungguhan atau penonjolan atau juga disebut dengan keserasian. Baik teman-teman, dari yang telah saya sampaikan tadi, dari apa itu pendidikan seni, semulanya seperti apa, dengan demikian pendidikan seni melalui pengalaman estetik dapat sebagai modal pendidikan untuk mempersiapkan siswa agar menjadi manusia yang lebih utuh dan warga negara yang demokratis. Karena apa sih Kak? Karena senantiasa bersinggung dengan persoalan nilai dan juga hakikat esensial. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya tentang pendidikan seni, pendidikan nilai, dan struktur-struktur pembagian-pembagiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Brahman, saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bye-bye semuanya.